mereka untuk masa kunjungan sebulan. Karena menyadari bahwa semua piring di asrama pasti pernah dipakai untuk makan babi oleh siswa lain, apakah kita harus... Kunjungan kemana? Gimana baca yang jelas pelan-pelan? Saya melakukan dari awal dibaca pelan-pelan. Saya tinggal di Inggris, Bu ya. Tinggal di Inggris. Ya, untuk masa kunjungan sebulan. Karena menyadari bahwa semua piring di asrama pasti pernah dipakai untuk makan babi oleh siswa lain. Apakah kita harus bawa piring sendiri agar tidak najis? Lalu jika kita diundang makan di tempat orang non-muslim yang perabot makanannya pernah digunakan untuk makan babi, termasuk jika di pesawat yang pastinya pernah dipakai oleh orang non-muslim, apa harus bawa peralatan makanan sendiri? Sebab saya berkonsultasi dengan teman saya yang cukup paham dengan hadis, katanya perlu mencari piring lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anda bawa piring dari Amerika nanti. Satu koper. Islam itu mudah, dibahas oleh para ulama. Hukum yang menggunakan piringnya orang kafir adalah makruh. Makruh hukumnya. Dan tidak ada masalah, tidak usah pakai was-was. Kalau masalah hati-hati bolehlah Anda, tapi jangan seksa umat seperti itu. Kita beri yang gampang dulu. Adapun kalau Anda ingin bawa piring, bab hati-hati, oke. Dan juga asalkan nanti tuan rumahnya, ada orang pengen masuk Islam, mengundang Anda, saya pengen kenal Islam, Anda seorang ustadz datang ke Inggris, diundang makan, tak taunya Anda tahu, sorry, afan, saya bawa piring sendiri. Anda tersinggung nggak jadi masuk Islam nanti? Jadi dikatakan oleh para ulama menggunakan piringnya. Bab awinah, tidak usah kitab gede-gede, kitab Fathul Qorib. Yang selama ini masyhur ya. Bab awinah, bab wadah. Wadah hanya orang kafir, hukumnya makruh kita menggunakannya. Dan tidak usah was-was urusan najis. Kecuali Anda tahu piringnya tadi dipakai babi, baru dipindah. Ini baru piring babi, baru nggak boleh pakai. Ya. Nah, kelihatan, yakin. Selagi tidak yakin, nggak usah pusing. Nah ini kan jelas, makanannya orang kafir umum. Kenapa makruh? Umumnya orang fakir makan daging babi. Tapi ulama mengatakan makruh karena apa? Tidak yakin kamu kelihatan nih. Memang pakai tidak yakin kelihatan. Pasti disuci umumnya. Nanti dibahas loh, kan cucinya udah pakai 7 debu. Itu pembahasan lain ini. Jangan berlebihan nanti. Mau nggak pakai debu dan mereka nggak ngerti debu dan sebagainya. Nah, ini kan. Baik, ini adalah pembahasan-bahasan. Membahas masalah debu itu akan madhab Imam Malik saja. Dalam madhab urusan anjing. Urusan babi sebagian ulama tidak mengikutkan dalam anjing. Dalam madhab Imam Malik pun anjing dicuci dengan 7 kali itu bukan atas dasarnya anjing itu najis. Nah, ini ta'abbudi karena diperintahkan oleh Allah, memang begitu, bukan. Jadi masalah najis mah enteng. Ada kan enggak pakai 7 debu itu. Selagi tidak cebudu dia, kalau tidak sudahlah. Ente di negeri orang pengen dakwah, nanti kalau ke rumahnya masuk orang yang mencintaimu gara-gara piring nggak masuk Islam nanti. Jadi sederhana, Anda tidak usah ragu. Makanya para ulama dengan jelas dalam fikih madhab Syafi'i hukumnya makruh. Padahal kita tahu mereka pasti digunakan untuk bangkai. Kalau nyembelih ayam dengan cara mereka ini, babi ini, tidak usah ragu-ragu. Anda tidak usah bawa piring dari Amerika. Bawa hadiah saja dari Amerika untuk mereka agar masuk Islam. Piringnya diganti dengan hadiah. Nanti ada piring. Cuman kalau Anda pengen hati-hati untuk diri Anda sendiri, sebuah kemuliaan. Tapi asalkan tidak masuk bab was-was atau merepotkan orang lain. Sebab tidak semua orang seperti Anda. Anda orang ahli warok, Anda orang luar biasa. Anda orang yang kuat, tapi orang lain nggak bisa. Tidak seperti itu. Baik, ini adalah masalah wadahnya orang kafir. Boleh kita menggunakan hukumnya makruh asalkan kita tidak melihat benar-benar bahasanya di atas piring tersebut adalah tadi ada daging atau bangkainya, daging babi. Kalau daging babi kan najis. Dan dicuci sekali saja menurut dalam pemahaman, nggak usah pakai 7 kali. Ini adalah pembahasan masalah fikih. Anda usah pusing masalah semacam ini. Ini adalah nanti jelas. Ulama mengatakan makruh. Padahal madhab Syafi'i loh yang ngomong makruh. Padahal ngerti dalam madhab Syafi'i. Mereka itu tidak ngerti bagaimana mencuci dengan 7 kali. Kenapa dalam madhab Syafi'i dikatakan makruh? Sudah jelas, nggak usah pusing. Jangan bikin was-was. Yang penting Anda cukup berhati-hati, tidak makan babi, tidak ini dan sebagainya. Kita perlu akhlak yang mulia. Kita perlu menerapkan hukum itu adalah disesuaikan dengan tempat tertentu. Ada orang pengen memuliakan Anda. Pernah suatu ketika di Amerika juga, ini kisah ini pernah di Amerika. Ada salah satu urusan 9 orang Yahudi, orang Nasrani. 9 orang Yahudi Nasrani sudah kita bahas kemarin ya. 9 orang Nasrani adalah halal asalkan nyembelihnya benar di lehernya dan sebagainya.
Akhirnya ada satu orang muslim berkunjung kepada satu kelompok yang dia itu mau masuk Islam sebetulnya. Akhirnya memberikan hidangan ayam dan sebagainya. Dia tidak mau menolak. Dia mau makan. Akhirnya apa? Kenapa tidak mau makan? Saya tidak boleh makan ini. Oh begitu Islam. Akhirnya gara-gara begitu dia malah ogah-ogahan dengan Islam. Termasuk juga dulu kisah di Rusia pada beberapa waktu yang lalu. Di saat ada mufti yang mufti keras semacam itu. Tidak luas. Misalnya ada orang Kabi itu di Rusia itu kalau sudah musim dingin itu tidak bisa kalau tidak minuman keras. Bagaimana? Apakah boleh saya masuk Islam tapi tetap saya minum minuman keras? Dijawab, tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Waduh, berat, tidak mau masuk Islam. Mestinya sudahlah kamu masuk Islam dulu, nanti baru belajar sama saya. Kan gitu. Nabi pun begitu. Nah ini fatwanya, nah semuanya mutlak haram, ijma' ulama Al-Quran. Tidak boleh minum minuman keras. Kalau masuk Islam ya kafah tadi itu. Wah ini orang masuk Islam. Ini kisah di Rusia beberapa waktu yang lalu. Syekh Said yang berkisah itu, yang dari Syam itu cerita tentang ketidakluasan sebagian juru dakwah di saat masuk negeri kafir. Atau pakai madhab Imam Syafi'i. Ada 1000 orang masuk Islam. Dalam madhab Syafi'i kalian semua harus dikhitan. Khitan masal orang 60 tahun umurnya. Ya amat bubar nanti itu. Madhab Imam Malik sudahlah suka-suka kalau mau khitan-khitan. Pernah kita mendengar khitan masal, orang masuk Islam 2000 khitan masal? Ada. Apalagi sudah kena gula dan sebagainya. Wow, kacau nanti. Jadi kita perlu luas di dalam, kalau masuk negeri kafir. Kalau ada dalam negeri Islam, waspada, hati-hati ya. Karena di sana itu maksudnya hati-hatinya itu adalah menjaga keluasan kita. Apalagi orang yang ada tanda-tanda mau masuk Islam. Kalau Anda ingin hati-hati untuk dirimu sendiri, jangan libatkan orang lain. Anda ingin hati-hati. Jadi hukumnya makruh saja. Jadi katakan para ulama menggunakan awinah aja. Babul awinah, bab awinah tidak boleh kita menggunakan wadah dari emas dan perak dan seterusnya. Termasuk di akhirnya kalau bisa dibahas masalah menggunakan kita bulughul maram juga ada. Bekas makanannya apa? Piringnya orang kafir, hukumnya adalah makruh. Ya selesai.